Hai friends, welcome to Katu. Nah, di episode 2 kali ini gua bakal ngomongin soal preference cewek zaman sekarang dalam milih pasangan. Tapi gua hari ini gak sendirian karena gue ditemenin sama siapa ya kira-kira nih. Kalian bisa lihat sendiri ada Ilima. Kok lu jaim gitu? Oke, Ilma silakan perkenalkan diri. Hai semuanya, jadi nama gue Ilima. Gue sekarang kuliah di LSPR semester 3. Gokil. Gokil. Tapi kayak tadi gue denger dari burung merpati, kabar burung gitu? merpati kalau misalnya lu ini sebelum ke lokasi ini, lu tadi les Spanyol dulu ya? Itu apa ya maksudnya? Apa lo mau cari cowok yang Spanyol? Ya atau... itu bonus mungkin ya. Itu bonus. Tapi lo ngapain sebenarnya belajar bahasa Spanyol? Enggak, jadi gue tuh les bahasa Spanyol tuh karena tadinya sebelum COVID nih, waktu kita mau milih-milih kuliah, gue tuh mau kuliah di luar. Tadinya gue mau di Itali atau enggak Spanyol, karena gue mau memperdalam fine arts. Gitu. Fine arts, oke. Karena gue kan suka ngelukis ya, dan gue suka yang art gitu kan. Jadi gue pengen memperdalam tuh tadinya. Cuman karena COVID jadi kayak yaudah deh di sini aja, kayak nggak enak dong sama orang tua gitu kan. Terus waktu COVID gue pernah belajar Itali, tapi karena masih online gue kayak ngangong-ngangong gitu. Jadi kayak yaudahlah. Apa ya nggak jadi deh gitu. Terus kayak karena udah mulai normal kan sekarang, jadi gue yang kayak yaudah, oke, Spanyol. gue mau offline-nya gitu. Oke. Gitu. Dan terus tadi gue ujian level yang pertama. Bisa tapi? Bisa, puji Tuhan. Kan langsung dicek gitu kan. Terus kayak gue cuma salah Lulus. Cuma salah 3 dari 40. Woi. Gokil guys. Gua rasa yang meriksa tuh salah gitu guys. Ih. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih. Lo punya gak sih kayak tipe cowok? Apa mungkin tadi dengan cara lo belajar, kan lo tadi bilang lo suka fine arts gitu kan. Lo sangat mengapresiasi seni dan visual gitu. Betul. Lo suka gak sih ngeliat cowok-cowok ganteng tuh? Ya suka lah, siapa yang enggak? Suka ya ngeliat cowok-cowok ganteng ya. Kita realistis kan? Nah oke, bener itu. Bener gak? Gue suka cuci mata. Cuci muta apa dah? Gue suka cuci mata. Gue suka cuci mata dengan cara ngeliat-liat cowok-cowok ganteng. Di mana biasanya? Banyak, misalnya kayak gue nge-scroll TikTok Tinder gitu. Oh enggak dong. Gue scroll TikTok kan banyak tuh suka ngeliat kayak cowok-cowok yang cakep. Cakepnya tuh cakep yang effortless. Tadi kita bahas cowok ganteng. Nah, kalau misalnya kita bahas cowok ganteng, balik lagi deh ke cowoknya dulu. Lu suka cowok kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan masih. Puji Tuhan masih suka cowok. Oke. Kalau misalnya lu dalam memilih cowok atau pasangan atau significant others gitu. Lu punya semacam tipe khusus gitu gak sih, atau preferensi lah dalam milih bisa personality? Oke, kalau fisik dulu ya, fisik dulu. Mungkin kalau yang dari video yang kita sudah lihat tadi ya, jadi sebelum ini gue kayak nunjukin ratio gitu, ini ada cowok ganteng banget nih di TikTok. Tapi bukan orang Indo. Terus gue jadi yang kayak menyimpulkan gitu. Wasian. Oke, ngerti. Rambutnya yang agak gemai-gemai. Oh iya, gitu, gue tahu ya yang poni koma gitu, tau gak sih? Iya, kayak gitu. Abis itu alisnya tebel. Mungkin nanti ada gambar-gambar gitu di sini itu. Silahkan aja dicari ya timnya ya. PR, ngasih PR. Terus. Abis itu mungkin kalau sifat, enggak, fisik dulu. Yang penting tinggi, lebih tinggi dari gua atau enggak ya tara lebih dikit ya, enggak apa-apa. Oke, tingginya berapa kalau boleh tahu? 168. Berarti 170-an gitu lah ya. Iyalah. Iya, segitulah. Terus kalau personality ya mungkin ya. Ya yang basic aja, yang kayak lu jujur itu udah pasti. Baik. Kalau baik kan terlalu general ya. Iya, lu jujur. Bisa menghormati satu sama lain. Apalagi setia enggak setia? Setia juga dong. Itu kayak bare minimum Oh dong. ya. Lu gak tahu ya lagu itu? Kurang nih VP-nya. Tapi tadi kan lu udah nyebutin preferensi lo atau tipe lo nih. Tapi menurut lu wajar gak sih kalau misalnya cewek sekarang tuh punya tipe kayak gitu yang lu sebutin? Wajar lah. Apalagi terutama kalau misalnya tentang pasangan ya. Karena kan itu menentukan lu kedepannya gimana. Betul. Karena menurut gue juga, bentar gue lu nih. Oh iya maaf. Dari hostnya enggak lah kan. Jadi kalau misalnya menurut gue, dengan lu milih pasangan yang sesuai, lo kedepannya tuh akan bukan bergantung sih, lebih ke dia yang akan menuntun lu gitu. Bener. Tapi bukan dalam arti menuntun yang nyuruh gitu, tapi lebih ke saling belajar, kayak lo bisa itu dapat apa nih dari dia, itu kayak pelajaran gue. apa yang lo bisa lo ambil gitu. Ya bener sih, gue setuju. Dan menurut gue karena sekarang kan ya banyak yang tersakiti gitu kan cewek-ceweknya. Ya jadinya mereka jadi lebih ada, gue harus sering gini ngerti gak sih? Walaupun nggak tahu, ini gue pernah denger dari siapa ya, temennya kakak gue deh kalau nggak salah, dia pernah ngomong gitu, kayak lo nggak apa-apa deh disakit-sakitin dulu, karena di situ lo bisa belajar berarti tipe lo yang sebenarnya tuh kayak gimana. Oh iya, itu gokil, gokil ya kan. Dan gue kayak bener juga kan, iya ya. Karena selama ini gue yang ngeluh-ngeluh gitu lo disakitin, ya namanya juga disakitin. Tapi akhirnya belajar kan dari situ. Tapi akhirnya belajar gitu lo harus bisa lebih dari itu. Oke, berarti gue nggak bisa nih sama yang kayak gini. Nah, dan dicoba tuh semua, cicip tuh semua.
Dan dari situ lo set the standard gak tapi? Iya dong. Oke. Set banget. Oke. Karena kayak kalau lo nggak ada standar dari yang sebelumnya, lo belajar apa? Iya, benar. Nah, tapi kan lo sebelumnya tadi udah sempet nyinggung soal bare minimum, bare necessities dan segala macam. Kalau misalnya menurut lo nih, apa aja bare minimum yang cowok lo tuh harus punya gitu dalam memiliki pasangan? Sebenarnya mirip-mirip sama yang kayak gue bilang tadi. Apa? Setia, jujur. Karena itu kayak walaupun itu bare minimum ya, tapi banyak orang yang nggak ada, ngerti nggak? Oke. Padahal itu kayak udah paling minimum banget, lo harusnya tuh punya itu, tapi lo nggak ada, ngerti nggak? Jadi makanya tuh mungkin kalau gue bisa tambahin sama ada orang yang bisa, yang selalu inget buat ngomong maaf kalau Oke, itu oke banget, gue setuju. Gue tahu itu hal kecil banget, tapi nggak tahu kenapa kalau cowok yang masih inget itu, gue langsung kayak oke, tapi I see you. Tapi gue sering lihat nih di TikTok gue yang tren itu, si cewek ini bilang kalau misalnya cowoknya selalu bukain pintu. Oh ya, Ngerti gak sih? Sumpah, kayak sumpah, kalau iya, misalnya iya. lo abis jalan nih berdua, terus Iya. kayak cowoknya being a gentleman lah, dia bukain pintu ke lo. Tapi kata ceweknya, ya itu emang udah seharusnya gitu. Itu menurut lo setuju gak? Enggak sih, gue malah seneng banget sumpah. Jadi waktu itu gue kayak pernah deket sama cowok, terus kayak gue baru pertama kali, gue baru pertama kali yang merasakan kayak dibukain terus gitu. gue kayak, iya seneng banget, ngerti gak sih? Oke, tapi yang jadi pertanyaan adalah, menurut lo itu harus dijadikan sebuah standar gak? Itu semua cowok tuh harus gitu apa enggak? Karena di TikTok tuh menunjukkan kalau misalnya, ya kalau misalnya jalan, itu harus, itu udah bare minimumnya gitu. Mungkin oke, realistis, mungkin gak harus seterusnya kayak gitu, tapi ya kadang-kadang kan pasti lo merasa spesial dong. Oh iya, itu benar. Cuman kayak kalau keterusan, emang lo gak punya tangan Iya, buat kayak ini? Ngerti gak sih? Kayak bener, lo juga bisa sendiri gitu loh gitu. Cuman kalau bisa ya lebih bagus, cuman kalau enggak ya kadang-kadang aja gitu. Oke. Jadi kita tahu kalau misalnya bare minimum itu bukan menjadi suatu acuan ya sebenarnya. Oke, next question sih sebenarnya. Sebutkan tipe pasangan ideal masing-masing. Karena kan tadi di awal lo udah bilang lo suka yang Asian gitu kan. Mungkin gue kali ya. Yeah. Lo penasaran gak kira-kira gue? Apa tuh? Gua- Yang sama Flores juga mungkin? Jujur. Gue baru mau nyebutin itu. Oh iya. Bener, gue suka cowok yang mukanya Indonesia banget. Pribumi Gua nggak- ya, iya, say. bener-bener gue gak tau kenapa. Gue suka cowok Indo. Oke. Aneh gak tapi menurut lo? Enggak. Kenapa? Karena ya udah. Iya, Referensi karena- kan? iya. Referensi kan? Kayak gue gak bisa ngejudge itu. Tapi tiap kali gue bilang itu orang tuh kayak, hah Indo, lu yakin? Kenapa emang? Ih parah banget yang ngomong kayak gitu. Iya kan? Jadi gue kayak kadang kalau misalnya mau nyebutin tipe gue kayak, oke. Oh, lu gua- jadi iya, gua harus kayak- nge-cover gitu Iya, ya? gue kayak suka insert sendiri gitu karena gue emang gue sukanya cowok pribumi. Gue juga kalau misalnya nggak dapet yang Asian juga, gue ada yang pribumi ya udah gitu. Yang penting nyaman gak sih? Tapi gue suka yang timur, Cok. Gokil. Timur Pride. Tadi kita sama-sama Flores. Iya. Ngapain? Yang penting ada kegiatan. Itu yang paling penting. Ada kesibukan. Karena, iya. Ada kesibukan bener. Karena gue gak suka banget ngeliat cowok yang kayak diem-diem doang gak ngapa-ngapain. Gue setuju. Kayak at least lu ada mikirin buat future lu gitu kan. Tapi kalau sejauh ini sih ya gue cuman yang kayak sporty. Musik gitu-gitu. Oke. Dan gue juga suka gitu. Tapi kalau musik mungkin ada agak lebih dikit ya. Kadang gue juga kan suka musik kan. Oh, lu suka musik juga? Iya. Oke, itu Jadinya kayak kan seru banget ya kalau bisa jamming Oh, bareng itu, atau ah, yang itu kayak gokil, sedikit gokil. bagi sharing, kamu dengerin deh lagu ini kan. Itu gokil. Jadi kenangannya di lagu Oh, gitu. itu slebeo. Makanya agak-agak gimana ya, slebel. Oke, kalau misalnya tadi lu berarti suka yang sporty sama Kalau lo gimana? kalau gue sukanya yang fashion, coy. Karena lo kan fashion icon. I'm Iya. just an icon Iya, living. iya, gue nggak tahu kenapa kalau misalnya gue lagi jalan nih di mall atau di mana, terus gue ngelihat cowok yang fashion sense-nya bagus gitu, gue langsung kayak mata gue ngikut gitu. Ngerti. Karena gue pun kalau misalnya ngeliat cewek yang bajunya bagus juga gitu kan, Iya. gue suka kayak apa yang gue tanya gitu, lu beli di mana? Coy? Iya. Tapi apalagi kalau cowok lo inspired tuh dari iya, mana? iya, gitu. apalagi kalau cowok udah ganteng terus bajunya Iya. bagus gitu kan, Iya. itu maksud gue yang di awal cuci mata. Cuci matanya baju ternyata bukan muka. Bener. Tambah outfitnya oke kayak. Ya lo pernah gak sih gini ngeliat cowok cakep nih tapi dia nggak ngerti gimana sih cara nge-style-nya, misal Aduh itu sayang banget sumpah. misal dia pakai baju yang branded semua yang kayak oke lah lo tajir banget tapi gak nyambung coy jatuhnya. Iya. Pernah gak sih yang kayak bajunya Pernah bermerek lagi. semua tapi ih kurang gitu. Kayak lo nggak boleh pakai baju itu sama celana itu boy. Kayak, Jadi gue lebih suka cowok yang tahu gitu mereka Iya, harus bener. gimana, seperti yang Ilima tadi bilang, cowok yang ngerti mau gimana sih future-nya nanti ke depannya, pokoknya punya Iya. prinsip lah. Iya, itu Jadi yang paling penting, cowok-cowok sumpah, punya itu yang paling prinsip, penting. gue suka banget. Karena kalau sekali yang nggak ada, udah turn off banget. Iya. Sorry to say. Iya, turn off. Nggak dulu. Tapi ngomong-ngomong soal turn off nih, menurut lo ada nggak sih satu red flag? Kita bakal ngomongin red Ah, flag. oke. Mumpung ada lo, kita bakal ngomongin red flag sekarang. Apa satu red flag yang lu notice di cowok? Yang kayak misalnya lo baru deket sama cowok, kira-kira red flag apa yang pernah lo notice? Sabar, red flag yang kita omongin itu maksudnya penampilan atau Sifat dulu. Gue nggak pernah deket sama cewek-cewek. Kok gak pernah deket sama cewek? Enggak, itu kata-katanya. Oh,
gue jarang deket sama cewek, jadi gue nggak tahu gimana caranya deket sama cewek. Gue kayak minta gue tampar, tau gak sih, ngerti gak sih? Oke. Kayak lo bisa diem nggak? Kalau lo emang beneran jarang deketin cewek, ya udah nggak usah ngomong gitu, legit tuh cukup tunjukin aja, nggak usah dengan yang kayak dengan kata-kata. Iya, lu nape? Oke, jadi itu. Kalau misalnya gue yang perhitungan. Oh, sorry banget. Iya, sih. benar-benar perhitungan. Enggak banget. Banyak sih sebenarnya Enggak kayak. banget. Kok ini bukan dalam konteks cowok yang lagi deket ya, tapi secara general misalnya kayak. Oh, berarti lagi deket sama cowok? Enggak dong. Enggak juga. Kok tadi gue tentunya kayak ini ya, mengarahkan kalau misalnya gue lagi deket sama cowok. Iya, makanya gue nanya. Tapi ini secara general aja, misalnya kayak temen kerja gue atau kolega gue, kalau misalnya mereka hitung-hitungan tuh nggak apa-apa sih sebenarnya, bagus. Pelit pangkal kaya, cuman meh aja gitu, agak sedikit ya sayang aja gitu. Iya, mungkin dari cara penyampaian ya. Dari cara penyampaiannya juga ngaruh sih sebenarnya. Oke, kayak kita udah ngomongin tipe ideal masing-masing tuh. Red flags juga masing-masing. Gue boleh namain satu red flag yang sih? Apa? Yang zodiaknya Scorpio. Fuck you. Yang nggak percaya zodiak boleh komen di bawah nggak? Karena gue adalah salah satu orang yang nggak percaya. Iya, dia nggak bisa. Zodiak. Makanya dari tadi gue nggak bisa ngobrolin zodiak, tapi kayak gue mau menyampaikan besar-besar. Yang Scorpio nggak dulu, makasih. Oke, itu soal zodiak ya. Iya. Bisa kita lanjut gak nih? Boleh. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tipe ideal masing-masing, mulai dari fisik, personality, sampai red flag. Nah, tapi kalau misalnya secara general nih, kan lu tiktokers juga nih. Kalau yang belum tahu, Ilima ini tiktokers juga. Panutan gue nih, Raisu. Gitu kan? Kayak ya. Kayak ya. Nih, kalau misalnya TikTok kan sering banyak tuh cewek-cewek yang bikin konten kayak tipe idealnya tuh gimana? Oke. Gitu kan? Kalau misalnya kita berdua kan tadi udah nyebutin, tapi kalau misalnya secara general nih, cewek yang zaman sekarang nih lagi suka cowok yang kayak gimana sih? Cowok yang lagi hits tuh kayak gimana sih sekarang? Yang gue cuman terlintas di kepala gue yang tingginya 180. Lu tau gak sih tren-tren yang kayak tiba-tiba muncul satu kata-katanya? Jadi kayak ananana aman. Oh ya, ya gue tau. Kan kadang-kadang suka muncul satu-satu gitu. Kata-katanya kayak 180 misalnya. Apa? Misalnya ini itu. Iya. Yang suka main golf. Tapi itu menurut gue nggak bisa di generalisir sih sebenarnya. Iya, ya kan preferensi orang beda-beda, relatif. Jadi menurut gue kalau misalnya yang tipe ideal zaman sekarang tuh macam-macam. Macam-macam. Oke, ternyata pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang mengakhiri sesi Q&A Ini atau apa? podcast kita pada bukan podcast sih, podcastnya masih lanjut, tapi Q&A cukup sampai tadi aja. Baik. Tapi setelah ini Ilima, tim Prince itu udah nyiapin games buat kita. Ini apa sih? Iya, games yang nyambung juga nih soal tipe-tipe cowok, Demi apa sih? segala macam, dan topik kita pada hari ini. Boleh tim Prince, apa nih gamesnya? Apa tuh? Hai Prince, ngerasa gak sih belakangan ini tuh cuaca lagi makin panas dan banyak polusinya, bukan main deh pokoknya. Nah, kondisi ini tuh bikin aku ngerasa aku tuh wajib banget harus double cleansing atau bersihin muka 2 tahap setiap balik beraktivitas dari luar rumah. Nah, buat teman-teman Prince di rumah yang punya masalah kulit berjerawat, berminyak, ataupun hiperpigmentasi, kalian harus duduk dan catet, dengerin aku ya. Karena aku bakal ngenalin kalian ke satu solusi, yaitu the first gel to oil cleanser di Indonesia dari Tafi. Gel to oil itu maksudnya apa nih ya? Nah, tenang-tenang. Jadi, tekstur dari produk ini tuh bertransformasi dari gel, lalu dia meleleh ke oil yang ampuh banget buat membersihkan segala jenis makeup, kotoran muka, SPF, tanpa ninggalin residu yang biasanya tuh mengakibatkan munculnya komedo. Dan part yang aku suka, cinta dan love banget itu, dia tuh aman, gentle, dan bikin muka aku lembab karena ada kandungan super berries dan amino acid kompleks. Nah, aduh ngomong mulu, mending kita langsung aja yuk peragain gimana cara pakainya. Yuk ya sih. Kok kalian pada bengong? Takjub ya sama produknya karena bisa berubah dari gel to oil. Nah, mending kalian langsung aja buruan check out daripada sold out karena bakal aku yang borong habis. Lanjut ke pertanyaan kedua. Here's a 10 tapi perhitungan banget. Pas dong tadi. Pas itu ya. refleksi sebenarnya. Silakan. Itu gue 2 sih. Itu gue 2. Ya setanda tadi ya. Perhitungan ya. Aduh, PR Perhitungan tuh banget sih. dalam hal apa nih? Kayak tadi kalau kan tadi kan kayak misalnya
misalnya. Oh kan tadi aku udah ini, Nah, iya. berarti kamu harus ini dong. Iya 2 sih, aku nggak suka. Aku nggak suka. Gua 4 deh. nggak suka. Karena gue juga suka debat. Kalau lu bisa perhitungan, gue juga bisa balikin lo. Oh Ngerti kan? gokil. Stay toxic. Oh, stay toxic guys. Ya Gua- kan? Tapi gue tetap 2. Oke, lanjut nih. Here's a 5 tapi good taste in music. Jai. Oh, musik juga. Oke. Gua 8. Gue 9. Karena seperti yang tadi, gue suka cowok yang tahu dia bisanya apa, dia sukanya apa gitu. Iya. Ih, gue suka banget. Taste in music. Suka banget, suka itu banget. Itu gokil sih. Terus yang terakhir nih, here's a 3 tapi prioritasin kalian paling pertama di 10. antara semuanya. 3. Enggak maksudnya tadi 3. Iya. 8 sih. 8. Gue 10 sih. Suka banget gue tuh diprioritasin kan kayak BCA. Lu itu ya orangnya princess treatment ya? Iya, tapi belum pernah dapet sih gitu. Bisa guys Curhat. yang bisa yang nonton ini bisa langsung- DM. Ih, canda jangan diobrol. Oke, langsung ke games. Oh, ada games kedua ternyata. Seru banget tadi game kedua. Gamesnya Kiss, Marry, Kill. Jadi aku bakal nyebutin 3 nama, kalian bakal pilih di yang pertama ada Prince, Kate Malik sama Gary. Gua kiss Kid Malik, Mary Gary. Kalau misalnya Prince, kill Prince berarti. Gua kill dulu kali ya Kate Malik. Sorry banget. Kiss Gary. Oke. Salting. Takut. Terus Mary Prince. Gua gak mau ngasih alasan. Lanjut ya ke Iya. pertanyaan kedua. Reza Rahardian, Jeffrey Nicole sama Adipati Dolken. Mary Jeffrey Nicole in the heart. Heeh. Kiss Adipati Dolken. Kill Reza Rahardian. Maaf banget. Demi apa? Gue kebalikannya coy. Demi apa coy? Nih, gue Mary, Reza Rahardian. Kalau kiss, Jeffrey Nicole dah. Kill Adipati. Kayak urutan kan? Iya. Oke. Berarti udah. Udah. Gitu. Oke, keren banget. Tepuk tangan buat games kita hari ini. Tepuk tangan dong, Tim Prince. Gaul. Oke, jadi ternyata sesi games dan sesi Q&A tadi mengakhiri podcast kita ya pada hari ini. Tapi gue pengen nanya deh terakhirnya, lo ada gak sih kayak kesan pesan buat episode kali ini dari pembahasannya, dari topiknya dan segala macam? Gue suka sih jujur banget nih. Karena Karena lu suka ngomongin cowok ya? iya. Karena dari pembahasan kita nih, kayak kita jadi sama-sama tahu gitu loh. Ada tambahan wawasan kan? Kayak, ada oh iya tambahan bener wawasan. gini-gini Iya, gitu tadi gitu. gue ngomong iya setuju banyak sih kalau nggak salah. Iya kan? Jadi yang lebih kayak- aware juga Betul. dari Jadi sikap cowok-cowok bener. gimana gitu sih. Jadi tahu pengalaman dia yang harus gua waspadain atau yang itu kayak bener. dari gua. Kita saling sharing jadinya Iya, ya. Jadi kayak saling gitu. tahu apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita dekati. Habis masuk. Oke, mungkin Oke. thank you deh kalau misalnya kayak gitu. Thank you banget, aku mau ngucapin sekali lagi buat Ilima. Terima kasih. Tepuk tangan virtualnya guys untuk Terima penonton di kasih rumah. juga. Dan untuk teman-teman Prince di rumah, jangan lupa juga untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube-nya Prince, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya Prince, mulai dari Instagram, TikTok, Spotify. Sekali lagi keren banget karena gue penasaran banget list mereka apa dah. Iya dah. Prince punya Spotify tuh gokil sih. Jadi untuk teman-teman di rumah, apalagi penonton Katsu, see you di Katsu next episode. And always keep in mind that we precisely Precisely care for your presence. Bye.